Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Latif Afani. Saya dari Prodi PAI semester 4 kelas D. Sebelumnya yang terhormat Bapak Aris Supratman sebagai Rektor Unhas dan Bapak Anifuddin sebagai dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama adalah landasan penggunaan media pembelajaran. Jadi di sini terbagi menjadi 4 ya, yaitu landasan teknologi, landasan empiris, psikologis, teknologis dan teoritis. Yang pertama adalah landasan empiris. Landasan empiris penyesuaian media pembelajaran terhadap gaya belajar siswa merupakan suatu keniscayaan agar tercapai tujuan pembelajaran. Terdapat 3 karakter belajar yang dimiliki siswa yang harus diketahui oleh pendidik, antaranya adalah siswa dengan karakter belajar visual, auditif, dan kinestik. Yang kedua ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini sangat penting dipertimbangkan dalam penggunaan media pembelajaran. Persepsi siswa terhadap suatu materi akan sangat mempengaruhi dalam menentukan hasil belajar. Oleh karena itu, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyelesaian persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga adalah landasan teknologis. Landasan teknologis ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi komunikasi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat untuk selanjutnya berpengaruh terhadap pola komunikasi di masyarakat. Tuntutan masyarakat semakin besar terhadap pendidikan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat pendidikan tidak mungkin lagi dikelola hanya dengan pola tradisi yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang keempat adalah landasan teoritis. Menurut derajat, media pendidikan adalah suatu benda yang dapat diindra, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas. Digunakan sebagai alat bantu penghubung dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penggunaan dalam media pembelajaran. Beberapa prinsip yang ada di sini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Masing-masing jenis media mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pemanfaatan kombinasi 2 atau lebih media akan lebih mampu membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah penggunaan media pembelajaran harus mempertimbangkan kecocokan diri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Yang ketiga adalah penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang dilaksanakan, seperti secara klasikal, belajar dan dalam kelompok kecil, belajar dalam individual, dan belajar secara mandiri. Yang keempat adalah penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup, seperti mempersiapkan media yang dipakai, mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah peserta didik perlu dipersiapkan sebelum media pembelajaran digunakan agar mereka dapat mengarahkan perhatian pada hal-hal yang penting selama penyajian dengan media berlangsung. Yang ketiga adalah kedudukan media pembelajaran. Jadi media dalam pembelajaran memiliki peran penting dalam proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima. Hal ini selaras dengan definisi media yang berarti segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.